Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini adalah channel kami berdua yang bernama Media Mubalighin. Nah, bagaimana sejarah terbentuknya channel ini? Mungkin bisa dijelaskan oleh beliau, Ustadz Rizky. Monggo, bisa dijelaskan. Oke, terima kasih. Terbentuknya Media Mubalighin ini singkat saja, tidak terlalu panjang karena memang ini sebagai siratan penglihatan saya terhadap edukasi di zaman sekarang, terinspirasi melihat anak muda masyarakat yang mungkin kurangnya ilmu agama, bersosial, terutama ubudiyah, muamalah kalau dibahasakan. Ubudiyah itu secara ubudiyahnya, secara perilaku ibadah kepada Allah, muamalah kepada manusia, dan juga hubungan Allah dan juga hubungannya Allah, hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan kita dengan manusia ini kurang solid begitu, kurang bisa mengkondisikan. Akhirnya kita mempunyai inisiatif untuk menjadikan Media Mubalighin ini sebagai media dakwah untuk memberitahukan kepada masyarakat luas bagaimana mengimplementasikan hablum minallah dan juga hablum minannas. Oke. Seperti itu. Jadi channel ini menurut pandangan saya ya. Tadi kan menurut pandangan beliau. Nah, jadi channel ini itu sebenarnya untuk mencerdaskan. Ya. Jadi kan di kalangan anak muda itu kan kebanyakan di zaman sekarang itu kan ada yang benar, ada yang salah. Tapi mereka itu terkadang banyak yang nggak tahu ya. Terkadang masalah halal haram, bab benar atau salah itu masih bimbang. Nah itu, jadi dengan adanya channel ini, insya Allah akan sedikit demi sedikit mencerahkan kalian semua. Nggak hanya kalian juga, termasuk saya pribadi. Jadi kita itu bersama, bareng-bareng sinau, bahasannya kayak gitu. Nah jadi gini ya teman-teman, karena channel ini itu khususnya dibuat untuk kalangan anak-anak muda. Kalau umumnya kan untuk semua kalangan ya Pak Ustadz. Nah, ini khususnya untuk kalangan pemuda. Ini ada pertanyaan spesial. Siap. Pertanyaan spesial ini dari keresahan saya pribadi. Keresahan pribadi. Karena selama ini itu saya melihat di pikiran saya itu terus bahasanya ini kepikiran terus gitu, nggak tenang, kayak meh turu, terngiang-ngiang, nggak tenang. Nah, yang akan saya tanyakan itu seperti ini. Ini saya jabarkan dulu ya. Jadi di zaman sekarang itu kan banyak pemuda-pemuda yang jauh dari agama. Kayak contohnya mabuk-mabukan, terus kemudian tawuran, itu yang paling parah sih. Tawuran ya. Tapi anak-anak muda zaman sekarang itu malah justru menganggap orang-orang yang lebih tua dari kita itu bodoh. Jadi seperti itu. Kayak contohnya di media sosial. Kan kita tahu sendiri, anak-anak muda itu sering menyalahkan orang-orang tua. Bahasanya itu kita merasa paling gaul, paling keren gitu. Terus orang-orang yang lebih tua itu dianggap bodoh, culun gitu. Mereka ketinggalan zaman. Memang iya untuk masalah teknologi. Itu kan mereka tetap ketinggalan karena teknologi akan terus berjalan. Saya juga menyadari itu. Saya sekarang merasa keren, tapi nanti saya di umur 40, 50 dan anak-anak saya itu lebih bisa bahasanya lebih muda kan, dari kecil menjadi muda kan, mereka menjadi lebih muda bahasanya kan kayak gitu, mereka tetap akan jauh lebih keren dari saya. Nah itu bagaimana solusi menangani hal itu, maksudnya gini loh, bagaimana cara menganggap kita itu sebagai bahwa pemuda atau kita sebagai pemuda. Sebagai pemuda itu bagaimana menyikapi orang-orang tua yang kita anggap bodoh, kita anggap nggak bisa apa-apa gitu loh, padahal diri kita itu keliru. Nah, terus juga bagaimana sebagai orang tua menyikapi hal tersebut. Kayak misal posisiku, aku memosisikan orang tua kan pasti jengkel ya. Misal aku sek metu ning dalan ngono kira, ana posisi wah bocah tawuran, kan mesti jengkel. Padahal kita semua pernah muda juga. Mesti 1-2 itu pernah mengalami menjalani kenakalan, bahasanya kayak gitu. Nah, bagaimana cara orang tua juga menyikapi bahasanya ini, bagaimana cara menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak dan bagaimana menjadi anak yang baik untuk orang tua. Bahasanya kayak gitu. Mungkin bisa dijelaskan. Saya akan jelaskan dari mulai orang tua terlebih dahulu ya. Orang tuanya itu
generasi tua lah ya, generasi tua ataupun orang tua harus mempedulikan terhadap pergaulan anak-anaknya. Anaknya main dengan siapa, anaknya pergaulannya bagaimana. Karena harus disadari bahwasanya kalau anak itu, kalau orang lah ya, orang itu berkumpul dengan minyak wangi, maka dia akan juga ikutan wangi. Ya kan? Tapi kalau kita ikutan dengan orang yang berbau busuk, maka kita juga akan berbau. Walaupun kita nggak menjalani ya, Walaupun kita nggak menjalani, cuma ngumpul-ngumpul tok. tapi kita harus memedulikan dalam artian dan juga memberikan contoh. Kayak ini loh yang paling penting. Kita juga menasihati dan juga harus memberi contoh. Contohnya begini, nang masjid, ayo ke masjid, tapi kita malah nggak ke masjid. Ayo kamu harus jadi anak yang hebat, tapi kita nggak mencontohkan bagaimana kita menjadi anak yang hebat. Harus mencontohkan dan juga harus tidak henti-hentinya untuk menasihati anak-anak kita. Jangan pernah bosan untuk menasihati generasi muda, karena generasi muda itu kan masih gejolaknya, jiwa nafsunya tinggi. Lah ini loh, apa bahasanya, mencari jati diri. Nah, mencari jati diri. Oleh karena itu butuh bantuan generasi tua sebagai orang tua, itu harus mempedulikan bagaimana pergaulan dan lain sebagainya. Jangan sampai terlepas. Nah, ini yang paling penting sekali. Dan sebagai generasi muda harus sadar bahwasanya orang tua kita ada karena ada orang tua. Kita harus lahir gitu mergo ana wong tua ngono iku lho. Mergo orang tua. Kita harus sadar seperti itu dan juga harus bisa paham bahwasanya orang tua itu yang membesarkan kita dan dipondasi dengan agama. Mungkin kan generasi muda kan sudah sekolah sore kan ya, sudah, mungkin yang belum sekolah sore berarti harus paham kalau kita itu membodohkan orang tua, bahkan melawan saja, fala taqula ufin, maka janganlah engkau itu mengucapkan kepada orang tua. Saja sudah dosa, apalagi melanggar, membantah orang tua. Tapi sebenarnya melawan. Nah, ini loh. Untuk urusan apa ya, perkara tadi sekolah sore, sebenarnya nggak ketang sitik bahasanya. Itu di Indonesia kan, terutama kita ya, teman-teman yang muslim pasti pernah belajar agama. Sebenarnya hal-hal itu hal dasar ya. Hal dasar pokoknya. Bener-bener hal dasar. Tapi terkadang dianggap remeh gitu. Bahasan ini kita dulu waktu kecil, mungkin SD, masih menjadi anak yang baik gitu. Walaupun orang tua kita mungkin ya, ada salah satu dari kita yang mohon maaf orang tuanya itu tidak bahasan ini tidak menyekolahkan agama gitu. Tapi kan dari lingkungan jenenge berpengaruh itu di Indonesia kan lingkungan Islami kan masih sangat kental. Pasti sebenarnya kita itu pernah menjadi baik, mungkin pernah ngaji, belajar alif bata gitu. Nah, jadi menurut saya gitu Pak Ustadz, kita itu sebagai anak muda harus bisa flashback zaman-zaman masa indah itu gitu loh. Zaman-zaman masa bar maghrib misal, habis maghrib ngaji gitu. Nah gitu kan itu sangat indah gitu. Nek biyen itu zamanku balapan sarung gitu. Balapan sarung. Balapan cepet-cepetan gitu. Dalam kebaikan. Bahasanya kan gini. Membaca Quran. Nek dulu itu gini, nek di tempat saya itu kan tempat ngaji itu gilirannya itu sesuai yang urutannya. Yang datang duluan dia yang ngaji gitu. Itu bener-bener balapan Pak Ustadz. Kita sehabis sholat maghrib itu langsung pulang ambil Al-Quran, wah itu balapan. Nah itu masa-masa indah. Jadi hal-hal semacam itu harus kita flashback walaupun kita udah SMP, SMA gitu. Jangan sampai tergoda hal-hal yang betul. Apalagi pergaulan zaman sekarang, kita harus bisa milah-milah dan memfilter. Benar. Kalau yang belum pernah sekolah sore ya kita sering-sering buka mungkin channel-channel YouTube yang di situ ada inisiatif agama, berbau-bau agama, sama buka itu biar kita terarah dalam kehidupan ini dan bisa memfilter kan, dalam kehidupan ini ya. Terkadang gini, kita itu memandang orang-orang khususnya anak-anak muda ya, kayak agama itu sebagai hal yang hal yang kaku gitu. Ibaratnya nanti kalau aku sangat mengikuti agama, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kan terkadang hal semacam itu yang menjadikan kita itu males gitu. Bahasanya kakean peraturan. Zaman saiki kan cah nom kan rak gelem diatur, bahasanya meluapkan hawa nafsunya. Nah, semacam itu. Nah ini kalau sadar kan pasti kan
apa itu di dunia itu kan pasti orang itu kan terbuat dari komponen, dua komponen, satu komponen malaikat dan dua komponen apa nafsu ataupun hayawani. Karena memang kalau Berarti dia ada sisi baik dan buruk betul. biasanya itu. Wes apa ya? Manusiawi lah, Manusiawi. normal. Dan juga sebagai generasi tua ini ya, kan lanjut lagi, generasi tua itu harus tidak hanya dohirnya saja perilaku mencontohkan, juga harus bisa melahirkan dengan penuh kebatinan. Dalam artian mendidik secara dohir juga batin. Orang tuanya, terutama ibu ini, doanya akan dikabulkan. Sering Al-Fatihahi setiap harinya. Ini penting juga ini. Nah, meskipun pergaulannya dimanapun, kalau ibunya itu Al-Fatihahi setiap hari, bahkan walaupun sama, mohon maaf ya, ini saya potong. Walaupun mohon maaf banget, mungkin ibunya kerjanya nggak baik gitu, mungkin di luar baik, kota, di luar mungkin kota. bahasanya PSK atau apa. Itu doanya tetap masih diijabah. tetap masih diijabah karena ibu itu luar biasa. Kalau ibu sudah berdoa, apalagi mendoakan anaknya, kan ada 3 doa yang dikabulkan, doa perempuan yang dikabulkan. Pertama, doa ibu kepada anaknya. 2, doa anak perempuan kepada ayahnya. Dan ketiga, doa istri kepada suaminya. Lah, Subhanallah. ini yang perlu digarisbawahi seperti itu. Maka jangan pernah berhenti untuk mencontohkan, berhenti untuk mendoakan. Nah, dan yang ketiga, jangan pernah berhenti untuk mengkondisikan anak-anaknya. Loh, kalau sudah 3 ini sama laksanakan, maka kehidupan ini kita sebagai generasi tua akan bisa mengayomi dengan generasi muda, dan muda akan sadar, hatinya akan terbuka karena doa dan juga contoh dari orang tuanya. Nah, ini perlu digarisbawahi seperti itu generasi tua. Karena jangan sampai menyalahkan generasi muda, ini penting sekali. Saya mohon generasi tua mempedulikan generasi tua, generasi mudanya. Ya ta? Kayak generasi tua di balik kamera. Di balik kamera generasi tua. Nah, penting sekali ini. Kita nggak menyalahkan siapa-siapa, cuma kadang kita terlena dengan harta kita, terlena dengan dunia yang hanya sementara, melalaikan segalanya. Sampai-sampai anak dididik oleh pembantu, mungkin dididik oleh yang lainnya. Mending dititipkan mungkin ya. Ini merusak mentalitas dari, bukan menyalahkan dititipkan ya, tapi lebih bagus adalah dididik langsung oleh ibunya, karena madrasatul ula untuk anak-anaknya. Awal yang baik. Untuk masalah dititipkan, mungkin untuk urusan nanti kalau sudah SD atau SMP, kan bahasa dititipkan kan mungkin bisa di pondok pesantren. Itu kan bagus. Cuma awal itu lebih baik kan dari orang tua sendiri. Benar. Nah, itu. Makanya terutama ibu ya, ibu itu meskipun kan pasti paling tidak kan ibu pernah sekolah sore, pernah mengenyam pendidikan di TPQ, mungkin anaknya dipelajarilah minimal Abata ataupun Al-Fatihah. Kalau bisa ya, kalau bisa jangan dari orang lain. Bisa langsung diajari akhlaknya, mungkin bahasanya yang halus, ngoten niku. Ya, kita sebagai orang tua kan tidak hanya mendidik kalau bisa dididik secara akhlak. Contohnya gini, anak ketika nakal jangan sampai kita membiarkan saja, tapi kita juga harus menegurnya. Kan kadang tidak mengeloskan sakar dewi. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Kalau memang anak nakal, kita soalnya kadang gini, Pak Ustadz, menurut saya kadang kan di zaman sekarang masih banyak, sangat banyak perilaku yang menyimpang gitu. Betul. Jadi menurut saya tuh gini, sebagai orang tua kadang merasa dirinya, wah wong aku iki wong elek. Nah kadang betul. Malah justru hal seperti itu yang menjadikan dia itu bukan malah semangat, tapi malah down. Dia itu udah jelek, tapi malah berimbas di anak-anaknya yang jelek. Nanti anaknya bakal seperti itu terus. Anaknya kalau udah tua dia merasa jelek, bahasanya ini turun-temurun untuk masalah keburukan ya. Menurut saya ini gimana? Benar apa enggak? Jadi sepemahaman saya itu gini, dari dulu ya Pak Ustadz, ketika saya itu melakukan kemaksiatan, melakukan keburukan, itu kan saya tadi kan bahas yang perkara nopo kok wong wedok kuwi misale apa kuwi ning arane enggak mau berhijab, dia itu menyalahkan wong aku belum siap kok kayak gitu, malah menyalahkan malah menyalahkan yang udah berhijab. Nah terus yang bagi yang laki-laki mungkin yang mabuk atau apa gitu loh, itu dia juga sama, mungkin aku wegah poso gitu, wong aku kemarin mabuk. Nah jadi ini sepemahaman saya, sak bejat-bejate dewi bahasanya kayak gitu.
kira ketang bahasane iki seminggu pisan apa rak ketang sasi pisan lah bahasane kita itu sempatkan untuk berdoa. Bener apa enggak Pak Ustadz? Bahkan jangan sampai seminggu sekali ya. Yang benar harus seperti itu. Tapi kan kita punya satu hari itu sholat 5 waktu. Nah itu Meskipun bener. kita itu mungkin saja banyak kesalahan kita, tapi kan jangan sampai kita meninggalkan sholat kita. Bener. Mungkin saja dengan sholat itu kita menjemput yang namanya hidayah ya berat. Nah itu yang paling penting kan gitu. Hidayah itu dijemput. Berarti bukan- gini ya, sholat gak hanya sholat. Kadang kan orang kan sholat ki gawe apa? Gawe memenuhi tok kewajiban. bukan Nggak tahu kewajiban, esensinya esensi. bener-bener sholat itu untuk apa. Betul. Padahal kan sholat itu juga menaikkan temperatur batin kita kan begitu ya. Bener-bener. Nah, makanya meskipun kita banyak kesalahannya mungkin ya, mungkin banyak kesalahan dalam hal dosa, tapi ya jangan pernah meninggalkan sholat. Karena kewajiban kita, meskipun di situ kita sholat hanya, oh ini wajib, belum tahu esensinya, tapi Tetap ketika ya, terus menerus pasti Mesti bakal Ah, bahasanya gitu. akan barokah. Mungkin kita mencari, oh ini bagaimana ya sholat itu, mungkin mempelajari ilmu sholat. Nah inilah keberkahan kita selalu istiqomah dalam melaksanakan sholat. Meskipun belum bisa, benar. bisa diibaratkan ki nganu ya, golek nikmate. Nah, golek bahasanya nikmat. kayak gitu. Kenikmatan itu pasti dengan kesusahan. Berakit-rakit ke hulu, berenang kemudian. Nah, itu. Bersakit-sakit ke hulu, diartikan. bersenang-senang kemudian. Kemudian. Nggak mungkin Oh, iya, kita oke, oke. menaksakan kenikmatan Oke, kalau oke, kita nggak oke. bersakit-sakit ke hulu. Bener. Iya tak? Bener. Makanya itu seperti itu. Ya enggak? Jadi bisa disimpulkan ya bahwa doa itu luar biasa ya. Doa Pak itu Ustadz. luar biasa. Jadi Maka- kita itu kadang merasa kayak gini. Kita itu terkadang memandang segala sesuatu itu keburukan itu. Biasanya kan kayak gitu. Misal kayak, kejelekan kita lah ya. kejelekan kita. Misal Terlalu banyak aku ki melaksanakan wong wedok. kejelekan. Biasanya kayak gini. Aku wong wedok urung siap kudungan. Betul, Nah, betul. kita itu enggak siap kudungan itu bukan berarti kita jelek. Kan kadang semacam itu. Kadang kita itu memandangnya salah kan itu. Aku rak kudungan, aku pemabuk, aku tatonan kan kayak gitu. Mandang iki kok Gusti Allah aduh terus saka awake dhewe. Padahal kan kita selama ini juga mungkin nggak sadar bahwa kita diberi kesehatan, isih kerja lho, dikai gaji. Bahkan kerja ning pabrik mungkin dikai gaji ngantek 3 juta, 5 juta itu kan sebuah kenikmatan, sebuah rezeki, bahasanya apa? Rahmat ya. Ya, rahmat, Pemberian. pemberian lah ya. Itu kan Gusti Kasih Allah sayang, itu bener-bener kasih ngai sayang dewe. dunia dan juga di akhirat kan. Nah, itu sebenarnya kan menandakan bahwa kita itu ibaratnya ki di apa sih? Ya dikasihani, bahasanya kan gitu ya Pak Ustadz. Kita itu walaupun melakukan kemaksiatan sebesar apapun, iki Gusti Allah ki sik sayang, bahasanya gitu. Jadi mulane kuwi mau esensine salat kan gitu. Ibaratnya ginilah. Jadi gini ya Pak Ustadz, mungkin bisa saya ibaratkan itu seperti orang tua. Orang tua itu kan selalu memberi kita itu segala sesuatu, bahasanya nggak minta imbalan apapun. Biasanya kan kayak gitu. Kita sebagai anak kan kadang nakal gitu. Ibaratnya nggak pernah patuh bahkan, tapi kan orang tua selalu ngasih makan. Itu aja yang masih sekelas orang tua. Apalagi Tuhan kita. Bener nggak Pak Ustadz? Ya betul lah. Nah itu yang selalu memberi kita rezeki, kesehatan. Tapi kita mosok kon bahasanya kon sholat, kon dongo meminta. Itu nggak mungkin nggak dikabulkan. Apalagi ono kerentek ati iki bahwa ngerti, oh iki salah, aku ki nglakokke mabuk, enak, bener enak, tapi salah. Pisan-pisan lah dongo. Nek sholat kan memang kewajiban, tapi pisan-pisan itu doa. Bener nggak Pak Ustadz? Nah menurut Pak Ustadz gimana? Itu bener-bener untuk orang awam loh. Nah itu. Karena untuk menuju ke situ pasti seorang manusia kan harus percaya terlebih dahulu dengan Tuhannya. Maksudnya Tuhan kan sang kholik, ya, pencipta, dan juga gaib, tidak kelihatan. Nggak kelihatan. Nah inilah kalau zaman sekarang itu kan orang itu kurang percaya dengan Tuhannya, akhirnya kewajibannya dilalaikan. Padahal juga kita ibaratkan di dunia hanya menumpang, di dunia ini hanya numpang dan bayarannya adalah sholat. Ibarat kata kita itu ngekos secara bayar dengan uang. Tapi kalau di dunia ibarat kata kita numpang bayarannya dengan apa? Dengan sholat. Nah kalau kita paham dengan hal ini, mungkin masyarakat luas paham seperti itu dan yakin dengan perkara yang gaib. Harus yakin dulu ini ya, sebelum kita melaksanakan sholat harus yakin terlebih dahulu dengan Sang Maha Gaib. Kalau sudah paham pasti
kita melaksanakan sholat akan dengan senang hati. Kan begitu ya. Untuk terjadinya seseorang banyak maksiatnya ditutupi dengan ibarat kata begini, sholat seperti mandi. Subuh itu ibarat kata kalau orang itu mandi 5 kali pasti akan bersih lah. Meskipun banyak dosanya, kalau orang itu kok istiqomah dalam melaksanakan sholatnya, maka akan bersih pula batinnya. Karena sholat adalah untuk menimbulkan, meninggikan itu nganu ya, berarti temperatur otomatis kita. lama-kelamaan. Benar. Seperti berarti itu secara otomatis ya Pak Ustadz, secara otomatis lama-kelamaan akan menjadi baik. Terkadang kan kita kurang yakin, kurang yakin. Apa sih gunanya sholat? Betul. Yang penting berarti dijalani, dilakoni terus biasanya kayak dilakoni terus. Itu mungkin kita harus sadar sebagai penebus. Penebus dalam artian kalau kita hidup di dunia bayarnya dengan sholat. Bayarnya dengan sholat. Kalau kita sadar dengan hal itu, maka tebusan sholat kita akan dilaksanakan. Benar. Utang lah, cara enggak sholat itu utang. Masa urip ning dunia ini enggak sholat. Bahwasanya sholat itu kan sebagai ibarat kata kita bayar kepada Tuhan yang telah menciptakan kita di dunia ini. Benar. Keyakinan di dunia ini harus kita yakini ada sang Khalik dan makhluk. Kita sebagai makhluk harus taat kepada Khalik. Makhluk adalah perkara yang dijadikan manusia, hewan, tumbuhan. Dan Khalik adalah zat yang menciptakan. Kita harus taat kepada zat yang menciptakan. Segala sesuatu itu pasti ada awal ya, biasanya kan kayak gitu. Jadi mungkin ya untuk orang awam, ini sepemahaman saya, ki bahasane ngene lah, sak ringan-ringane dhewe. Mungkin kan kadang anak muda untuk masalah dosa kan remeh ya. Misal kayak aku porah rak salat, dosa urusannya akhirat ya, gitu. Betul. Tapi kan setidaknya ini sepemahaman saya, wes kita itu enggak usah bahas dosa tapi bahas ewuh. Nah, kita itu belajar bagaimana caranya ewuh mbek Gusti Allah. Lah, betul. Wong Gusti Allah ki wis ngai segalane. Lah, ewuh itu adalah titik takwa kita kepada Allah. Berarti kita simpulkan kalau takwa itu kan imtitsalu awamirillahi wa ijtinabun nawahi. Kita melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Lah, kesimpulan dari itu adalah rasa malu kita kepada Allah. Lah, itu ya yang paling pokoknya kita harus alakum tatakun. Kalau kita puasa kan kemarin kita puasa dikai izin dikai izin ewuh. Kalau kita melaksanakan kayak gini baik enggak sih di dunia ini ya benar. yang diciptakan oleh Allah. Kita harus ada rasa malu kepada Tuhan sang pencipta kita. Soalnya juga gini Pak Ustadz, itu tak rasain, tak alami, itu kayak gini, kayak puasa. Puasa itu kan alhamdulillah, ini bukan sombong ya, mungkin untuk motivasi teman-teman, kan nggak pernah bolong. Itu bukan karena saya merasa sok alim atau gimana, tapi saya berpikiran bahwa nek siji we bolong itu merasa malu. Nah itu jadi yang ditanamkan itu bukan dosa. Misal kok misal rak poso dosa. Nah dosa ki urusan keri, tapi apa malu. Nah itu jadi yang saya tanamkan itu malu. Misal koyo sholat sak elek-eleke lah bahas perkara sholat, sak bosok-bosokku rak ketang bahasanya apa ya kodok. Nah bahasanya kan kayak gitu. Kadang kan orang kebanyakan misal wes waktu nebablas nggak dilanjut, nggak dilakukan. Padahal kan kondok itu juga ada apa namanya caranya kan begitu. Berarti ada kondok, bukan kondok itu salah, bukan. Kondok itu adalah solusi. Kalau misal adalah kita itu nggak melaksanakan sholat karena undur, ketiduran. Nah, ini kan suatu undur. Jadi kondok itu ada suatu solusi. Jadi kondok itu suatu solusi. Kalau kita nggak melaksanakan sholat, kita harus mengkondokinya. Lah, kodok akan mendapatkan dosa ketika kodoknya itu dilakukan dengan ceroboh, meninggalkan sholat dengan ceroboh. Di nganu ya, bahasanya ini meninggalkan gampang. Nah membuat gampang. Contohnya Pak Dewi niku, kita itu pergi ya Allah. Sudah tahu bahwasanya perginya akan melampaui batas sholat, nggak dikosor. Kita main game. Sudah pada waktunya sholat itu malah kita meninggalkannya. Nah ini kan yang salah kaprah kan begitu. Ini ceroboh dosa. Tapi kalau tidur untuk undur-undur yang seperti tidur, kemudian mungkin
kita lupa. Kalau mungkin nggak lupa. Kalau tidur mungkin lah mungkin ya. sih nek menurutku Lupa lupa, ya. Soalnya Lupa, di zaman ya. sekarang Lupa mungkin keasikan ngobrol. mungkin nggak tahu waktu sholat kan begitu. Yo ibaratnya gini lah. Nah ini sepemahamanku ya. Ini bener-bener saya memosisikan orang awam gitu, sepemahamanku itu gini. Telat-telate kita itu walaupun udah masuk misal duhur, masuk asar, itu tetap harus dijalankan yang duhur kan gitu. Ibaratnya ki harus tetap dikodok. Iya. Ya itu Jangan tadi ditinggalkan. kondoknya itu karena apa? Misal kok ditinggalkan karena tidur, berarti langsung dikondoki atau dengan cara ceroboh. Orang itu ceroboh gak melakukan sholat, berarti harus langsung melaksanakan sholatnya. Berarti sailinge bahasanya kayak gitu. Nek Dan lego. kalau bisa, kalau Tapi lego, kan bener ya nek lego. Nah, Nah, kalau posisi ini luang. misal gini, wah aku lali sholat gitu, tapi pas posisi saya numpak motor gitu. Kan tetap harus mungkin meluangkan waktu. Kan mesti ada banyak alasan. Mungkin kesusu di apa ya bahasanya dikongkon ibune apa betul. mungkin kan nanti bisa di rumah, gitu. Tapi kan secepatnya sebisa mungkin di kodok. Bahkan kalau kita mungkin mempunyai kondok dari mulai SMP ketika mulai balik kan, ini bener, kita Pak harus Ustadz. catat, kita ingat-ingat betul mungkin ketika SMP, SMA meninggalkan sholat kita kan. Kalau bisa sebelum nyawa ini terambil, maka kita harus tuliskan, oh dulu itu saya pas Berarti, SMP banyak meninggalkan sholat, tulis, oh duhur ada 1000 benar. dan nanti mungkin dicarikan waktu luang untuk sholat. Berarti kalau sholat double itu boleh ya? Boleh. Misal duhur, Dua duhur kali, dua kali, yang satunya satu untuk kodok. kodok gitu. Walaupun kita itu nggak tahu seberapa banyak utang kita, berarti oh kayak gitu. Nggak kok terus mungkin wingi aku kodok duhur pisan. Enggak kodoknya pisan tok. Iya kan. Padahal kan dari dulu kan kita juga sering nggak sholat. Kita harus percaya bahwasanya kodok itu akan bisa menghilangkan dosa kita. Karena sholat pun akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat kan begitu. Ya jadi gini ya, yang bisa saya simpulkan itu ke teman-teman semua itu bahwa sebenarnya Gusti Allah ki maha pengasih, maha pengampun, maha penyayang. Jadi sak bosok-bosoke awake dhewe, sak salah-salahe awake dhewe, mungkin untuk generasi-generasi muda tadi yang dia itu wis rusak parah. Tapi dia juga sadar nek lingkungane wong tuwa-tuwane kuwi luwih rusak. Nah, dia itu jangan ikut-ikutan rusak. Dengan cara apa? Ya dengan cara tadi. Berarti apa? Poin kita pembahasan intinya sholat. Intinya sholat. Nah itu. Karena wah subhanallah mungkin saya dulu mungkin sholat itu adalah pembuka menaikkan temperatur badan kita. Sholat itu bisa menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dosa itu sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan juga mungkar. Meskipun kita di lingkungan yang kemungkarannya tinggi, banyak anak-anak yang mungkin kita nggak bisa untuk mengfilter ataupun menjaga kita istiqomahkan sholat, maka kita akan terjaga dari pergaulan-pergaulan yang jelek di luar sana. Benteng. Itu juga gini sih Pak Ustadz, saya sering mengalami, bahkan sampai sekarang pun terkadang kan ada kalanya manusia itu lalai, kadang taat. Ya itu tadi yang dosa ini saya potong sebentar ya. Dosa yang diampuni oleh Allah itu ketika orang itu lupa dan salah. Kalau yang nggak diampuni adalah ketika orang itu disengaja. Lagi loh. Sekarang itu kan banyak orang yang ceroboh dengan hal ketaatan, takwa, ataupun kewajiban yang dilalaikan, ataupun kewajiban yang disengaja untuk meninggalkan. Bener. Lah ini kan, kalau kita lupa dan salah, kita pasti manusia al insanu makhluk khotoban nisan kan. Nah ini kalau dalam hadisnya seperti itu. Berarti manusia tempatnya salah dan lupa, dan yang dapat diampuni oleh Allah adalah ketika manusia lupa dan juga salah. Tapi kalau ceroboh, disengaja, kewajiban ditinggalkan sengaja, ini yang nggak bisa diampuni oleh Allah. Tapi bisa, cuma ketika ia mau untuk taubatan nasuha. Begitu kan ya? Benar. Berarti gini ya, jadi dosa meninggalkan sholat itu sangat dahsyat ya Pak Ustadz. Wah, sangat dahsyat itu. Terkadang kan gini, anak-anak muda ya mungkin termasuk saya itu kan menganggap bahwa
oh dosa paling besar itu apa, amit-amit lah kayak zina, mabuk. Itu kan bener-bener kita itu sebagai kalangan orang-orang yang tahu kan itu sangat dihindari. sangat Mungkin mungkin kan untuk kalangan orang-orang yang melakukan kan hal semacam itu udah menjadi hal biasa. Tapi kan untuk orang-orang yang sangat apa ya menghindari kan bener-bener jaga. Tapi dia itu nggak sadar, kadang nggak sholat. Nah itu ini loh, padahal yang salah. meninggalkan sholat itu lebih gimana Pak Ustadz hukumnya, monggo. Itu dosanya itu Dosanya gimana? lebih besar ya. Ya mungkin besar semua lah ya, besar semua antara keduanya. Tapi sebaik mungkin kalau kita agak bisa melepaskan Nah, minuman itu, keras ataupun bermaksiat, paling tidak lah kita jangan meninggalkan Sholat. kewajiban. Nah, Karena itu, tadi itu benar. loh, saya pernah ngomong tadi itu adbi as-sayyi'ah al-hasanah. Ikutilah perbuatan burukmu dengan kebaikanmu. Karena kenapa? Karena perbuatan baik akan melebur kejelekanmu. Yakin seperti itu karena dawuhnya Rasulullah langsung. Bener. Kalau kita nggak yakin ini, maka kita wes kita sudah jelek, akhirnya tambah kejelekannya, akhirnya malah semula kertas itu titiknya 3, bahasanya seperti itu, malah Ireng tambah apa? hitam. Bahasanya kayak gitu, Mas. Full ireng. Full ireng. Bener. itu. Berarti intinya sholat. Intinya sholat itu, pada malam hari ini. Tuh. Wes yo, berarti Oke. untuk teman-teman Teman-teman. yang udah mendengarkan ini sholat. Sholat. Nah, itu pokoknya mencegah bahasanya, mencegah semua pembahasan yang tadi sudah dijabarkan oleh Pak Ustadz, pembahasan-pembahasan yang mungkin buruk ya untuk kita semua itu bisa dicegah oleh yang namanya sholat. Nah, itu mungkin efeknya itu nggak kerasa sekarang, tapi yakinlah jangka panjang. Nah itu Karena soalnya aku juga udah ngalami sendiri, betul. alhamdulillah. Kalau Ketika saya taat sholat tepat waktu, delalah, serius, kebahagiaan. Kan terkadang kayak gini, orang itu mikirnya, aku kok sholat terus tapi kok kere, nah gitu. Aku sholat terus tapi kok uripe saya garis bawahi bahwasanya itu. sholat dan juga hasil dalam kekayaan ataupun kemiskinan itu tidak bisa disatukan. Tidak bisa disatukan, benar. Tapi Kalau kalau kok kebahagiaan, tapi nah kalau itu, kebahagiaan ketentraman, unsurnya dalam hati. nah, Makanya itu, sholat bener. itu adalah meningkatkan daya temperatur batin. Nah, ini bener. yang perlu. Karena kalau kaya nggak bahagia, apa gunanya? Nah, ini loh yang perlu digarisbawahi seperti itu. Sholat untuk ibadah kita mendekatkan diri kepada Allah dan pahalanya akan diraih ketika di akhirat. Kalau nanti zaman sholat mintanya kaya, percuma dong sholat kita, nggak punya pahala di akhirat. Berarti kayak mau ya sholat gawe ngresiki. Nah, untuk membersihkan jiwa, dosa, dan juga membersihkan segalanya, untuk menanamkan suatu pahala yang agung di akhirat. Di dunia takdir rezeki sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tenang terasa seperti itu. Ya kan ya? Sangat tenang. Mulane nek wong kan mikir meneh kaya biyen ya ning channel artikel Kolbi kan gini, kadang kok ono wong ki makan hanya nasi, tempe, sambel. Wah, terasa sangat nikmat. Ya karena apa? Dia itu menjalankan agama dengan benar, taat, sholat 5 waktu. Semua akan menjadi indah. Jadi apa yang dia perjuangkan, misal belum ada hasil, kita tetap senang gitu. Beda dengan orang yang enggak sholat. Wis duwe kapal, wis duwe helikopter, wis korupsi miliaran, enggak akan ada habisnya. Bahkan enggak ada setitik kebahagiaan. Apalagi melaksanakan kejelekan sedikit sebanyak apapun di dunia ini akan tertuai, akan terjadi kejelekan. Dalam artian tidak akan bisa orang itu selamanya melaksanakan keburukan. Karena keburukan sedikit pun akan mendapatkan imbasnya. Kalau nggak mendapatkan imbasnya, wah nanti bahaya di akhirat. Nggak di penjara, di dunia nggak dihukum. Hati-hati seperti ini, jangan tenang-tenang saja. Jihad karena lagi. Nek dikai nganu dikasih kebahagiaan terus menerus. Istidraj namanya. Nah itu. Terkadang kita juga harus hati-hati. Nah makanya kalau dalam Jawa itu ada donya iku tempatnya gudo. Nah itu. Gudo, ono bondo. Iya, bener. Ono bondo, ono lek setan, ono sing ketelu iku nafsu. Bondo akan bisa memecah belah persaudaraan, persahabatan. Bondo. Lek setan lah ini akan menggoda keimanan kita, menggoda
dalam hal kebaikan kita. Kemudian nafsu, lah ini yang paling berat. Nafsu, kejelekan di waktu kita sendiri, di waktu kita berkeluarga, dicoba dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan teman dekat kita, nafsu duniawi kita, hasil kerja kita, harta, ini sangat luar biasa godaan kita. Maka kita harus yakin bahwasanya dunia itu hanya cobaan. Punya uang banyak coba, kan Cobaan. nggak punya uang cobaan. Bener. Terus bagaimana kita manajemen keuangan, manajemen kebaikan, manajemen kehidupan sehari-hari. Yang Itu, paling sukses bener. adalah orang yang bisa memanfaatkan waktu untuk memanajemen kehidupan kita. Kan nggak bener. dah. Kalau orang sukses banyak, uangnya banyak, tapi ternyata kadang-kadang keluarganya tidak sakinah mawaddah warahmah. Tapi kan gini ya, Pak Ustadz, Islam juga kan nggak menganjurkan miskin ya. Nggak menganjurkan kita juga, miskin. maksudnya gini loh, pembahasan kita kok nggak terus uang bukan segalanya, bukan enggak. segalanya, enggak. Biar nggak salah paham ya teman-teman. Kita juga terus berusaha kerja, kan kerja juga kewajiban. Dalam artian begini loh, meskipun sedikit yang kita hasilkan, yang penting itu halal untuk bener. mencukupi kebutuhan kita. Intinya bisa tentrem, seneng, Tentram. keluarga itu bisa bahagia, tentram. Kalau doa itu kan yang paling penting, ya Allah berikanlah keluarga ataupun hati saya, hati istri saya, hati orang tua saya bahagia. Bener. Kalau miskin nggak bahagia, kalau kaya nggak bahagia, Miskin nggak bahagia. miskin nggak bahagia. Miskin bisa saja bahagia. Nek Kan sama sama. Ya betul. Sama kita itu berdoa, ya Allah berikanlah kaya. Seolah-olah kemiskinan ini kan suatu hal yang hina. bener. Miskin nggak bahagia, kaya nggak bahagia. Lah nggak bahagia gimana? Miskin ngersullah Gusti Allah. Lah kalau kaya, lah ya bener. ya bener, nggak Dia bahagia merasa ibaratnya belum berusaha kan. Kadang ya teman-teman, orang miskin kan banyak yang dia itu merasa miskin tapi sing disalahke ki Gusti Allah. Saya udah ibadah terus. Padahal usahanya ibadah dan miskin nggak ada kaitannya. Ibadah itu kan tadi ibarat wong adus ya, buat ngresik, bahasanya dohir batin. Ibadah kan untuk keperluan batin ya Pak Ustadz. Benar. Tapi yakinlah kalau kita itu melaksanakan sholat, melaksanakan kewajiban, pasti akan diberikan kebahagiaan dan dipermudah segala urusan. Kalau Itu yakin sih bahasanya kayak gitu. Di dunia ini begini Mas Andri, nggak ada orang yang miskin, adanya orang yang nggak merasa cukup. Nah itu bener. Ya kan ya. Soalnya aku juga tadi ya masalah istitsrot, ya bener. Itu juga sebenarnya itu bisa jadi tameng loh teman-teman. Misal kayak gini, iki pembahasan apa nyatane aku rak tahu sholat, aku rak bahkan aku ki lho rak ngerti Gusti Allah, rak percaya. Nyatane aku sik dikai kebahagiaan. Nah, itu ya hati-hati malah justru yang semacam itu hati-hati. Soalnya gini, orang yang mungkin melakukan kemaksiatan, kok kok amit-amit di jalan kecelakaan Bapak, itu sebenarnya sedang diuji. Bener kan Pak Ustadz? Dia itu sedang diperingatkan bahasanya ki Gusti Allah ki isik sayang gitu loh. Bahasanya kan segala sesuatu musibah itu bisa saja melebur dosa ya. Bener ya Pak Ustadz? Nah sing bahaya ki yang bahagia terus melakukan kemaksiatan, jalan terus tapi nggak pernah ditegur. Nah itu akan hati-hati. dihukum ketika di akhirat nanti. Nah, itu. Ya kalau dihukum di dunia ya mungkin meninggal secara tragis atau mungkin nah itu kan hartanya hilang semua kan, bisa saja menghapus. Tapi mungkin kalau, mengurangi lah, paling tidak mengurangi lah ya. Tapi kalau seumpama kok meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, lah ini terus nanti ketika di akhirat gimana ya pertanggungjawabannya? Padahal akan disaksikan semuanya itu. Kalau ibaratnya nomor misal mabuk terus rak kenal agama blas onone wedokan wis neng jajan ya tekan dindi delelehe kuwi bahagia full, delelehe mati der kecelakaan mati. Nah kuwi belum sempet tobat, ora pernah kenal Gusti Allah. Wah lah inilah. Nah itu makanya kita harus yakin lah ya, dalam surat Yasinnya kan sering kita lantunkan ketika malam Jumat itu, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari nanti kan akan dipertanggungjawabkan diri kita. Mulut kita dibungkam, tangan kita itu mengucapkan ataupun memberikan suatu ungkapan apa yang telah kita laksanakan di dunia ini, dan kaki kita menyaksikan, iya benar Gusti, benar itu yang dilakukan oleh anak ini.
mulut kita nggak bisa membela. Nah ini kita harus yakin dengan hal itu, akhirnya kita sadar bahwasanya kemaksiatan itu akan dipertanggungjawabkan di dunia, di akhirat. Dan Dunia itu pasti dan akan di akhirat. terjadi. Dan itu Percaya pasti percaya akan pasti akan terjadi. terjadi. Seperti itu. Secara mudahnya kan kayak gini ya. Misal nggak percaya, lah dewe iki sing gawe urip sapa? Kenapa kok kita bisa melihat, bisa memegang ki korek gitu loh. Kalian bisa mendengarkan suara kami. Itu nggak mungkin kok ujuk-ujuk. Kan nggak mungkin segala sesuatu ki ujuk-ujuk ngono lho. Ujuk-ujuk aku weruh ngono lho. Aku ora ngerti lahir saka sapa. Nah, Betul. ketika kalian itu percaya akan apa ya? Kelahiran, itu kalian harus percaya dengan kematian. Kan seperti itu ya, Pak Ustadz. Semua harus tahu semua akan mati kan begitu, dan mati pun juga harus mempunyai bekal. Tidak hanya kita itu enak-enakan saja kan begitu. Hidup paling lama berapa tahun sih ya? Cuma 60 tahun. Kalau kita sudah berumur 30, 40 tahun, berarti kurang berapa lagi umurnya? Walah. Maka dari itu Apalagi umat persiapkan. Kanjeng Nabi itu Lah. mungkin sekitar berapa Pak Ustadz? Sekitar 60-an lah ya. Wah. Maka sekarang kita coba ngenangen ya, 1 jam itu serasa 1 menit. 24 jam serasa 1 jam. Seminggu serasa 24 jam. Jadi harus kita itu rasakan. Makanya hasibu qabla an tuhasabu. Ngoten nggih? Oke teman-teman, cukup sekian video dari kami berdua. Pesan dari saya, jangan lupa untuk terus melakukan kebaikan, jaga hati kita bersama. Jangan sampai kok kita itu melakukan keburukan yang sudah kita ketahui bahwa itu salah. Nah bahasanya kayak gitu, wis ngerti kuwi salah, sebisa mungkin kita sangat berhati-hati jangan sampai melakukannya. Karena apa? Terkadang kita nggak tahu, bagi kita enak tapi bisa saja merugikan orang lain. Tapi sebenar-benar itu yang rugi itu adalah diri kita. Nah maka dari itu pesan yang tadi beliau sampaikan semoga dapat kita jalani bersama, kita amalkan, dan semoga dengan video kali ini, video perdana ya Pak Ustadz, itu memberikan manfaat dan memberikan semangat bagi kita semua untuk menjalankan kebaikan. Dan pesan terakhir ini dari saya, jangan lupa untuk support terus channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Kalian juga bisa komen sekiranya video apa yang akan kami buat, bisa tanya-tanya ya Pak Ustadz, bisa tanya-tanya di kolom komentar, dan bisa share juga mungkin ke teman-teman yang lain di media sosial, bisa share di grup WhatsApp, bisa share di story WhatsApp, di story Instagram, Facebook, di share dimanapun lah. Sekiranya video ini menarik, bisa di like, dan sekiranya video ini kok dirasa jelek, ya mungkin ya bisa dikritik lah, dikritik membangun mungkin dari segi bahasa saya kalau ada kesalahan. Mungkin saya tadi juga merasakan apa ya bahasanya ini, merasa sok pintar atau dan sebagainya. Enggak apa-apa kita di komen, tapi kan komen secara baik dan santun ya Pak Ustadz. Jadi ojo secara barbar gitu. Sebenarnya nggak masalah, aku mah dihujat bagaimanapun nggak masalah. Cuman kan sebagai umat muslim yang baik itu sekiranya bisa saling menyupport. Nah, monggo ada tambahan dari Pak Ustadz, bisa sebagai apa ya bahasanya, sisa nutup lah bahasanya kayak gitu. Oke. Yang penting tetap semangat, tetap jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan berhenti berbuat baik. Tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.